Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mulyadi SPD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Tetapi untuk hari ini saya akan membahas persamaan nilai mutlak. Untuk yang pertidaksamaannya itu nanti di video yang berikutnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar lebih bermanfaat lagi, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran. Baik, kita mulai saja materinya. Ya, sebelum kita ke persamaan nilai mutlak, alangkah baiknya kita bahas dulu pengertian dari nilai mutlak. Nilai mutlak itu simbolnya seperti ini ya. Simbolnya seperti garis lurus kiri dan kanan. Nah, nanti tengahnya ini ada angkanya. Jadi semua bilangan yang berada di dalam simbol nilai mutlak, maka nilainya menjadi positif atau selalu positif. Contohnya seperti ini. Nilai mutlak dari min 2 itu sama dengan 2. Ya, jadi walaupun nilainya negatif, karena dia berada di dalam simbol nilai mutlak, maka nilainya menjadi positif 2. Begitu juga yang nomor 2, ini nilai mutlak dari minus 5, itu nilainya berarti 5. Ya, yang awalnya negatif menjadi positif karena ada simbol nilai mutlak. Begitu juga selanjutnya, contoh yang ketiga, di sini ada nilai mutlak dari 3 dikurang 7. Yang harusnya 3 dikurang 7 itu min 4, karena berada di dalam simbol nilai mutlak, maka hasilnya menjadi plus 4. Kemudian yang terakhir, nilai mutlak dari 2 dikurang 8, itu yang harusnya min 6, karena ada nilai mutlak, simbol nilai mutlak, maka hasilnya menjadi plus 6. Ya, seperti itu sedikit penjelasan dari saya tentang nilai mutlak. Saya rasa ini mudah, kalian juga pasti sudah paham semuanya. Ya, sekarang kita baru masuk ke persamaan nilai mutlak. Rumusnya adalah nilai mutlak dari X sama dengan A itu nanti akan diubah menjadi X sama dengan A atau X sama dengan min A. Jadi kita pecah menjadi dua bagian. Yang satu positif A-nya, kemudian yang satu lagi A-nya negatif. Oke, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian atau HP dari persamaan nilai mutlak X plus 5 sama dengan 8. Jawab. Ini kita tulis ulang soalnya di sini. Nilai mutlak dari X plus 5 sama dengan 8. Nah, langkah yang pertama ini kita pecah menjadi 2 ya, berdasarkan dari rumus di atas ini bahwa X sama dengan A atau X sama dengan min A. Nah, X-nya ini kita ubah dengan angka yang berada di dalam nilai mutlak. Kalau angka di dalam nilai mutlak ini X plus 5, maka X di sini menjadi X plus 5. Ya, jadi disesuaikan dengan angka yang berada di dalam nilai mutlak. Atau dengan kata lain tinggal disalin aja. Kalau di dalam ini X plus 5, maka di sini juga X plus 5 sama dengan plus 8. Atau X plus 5 sama dengan min 8. Ya, jadi di sini A-nya plus, di sini A-nya min. Nah, ini 8 ini adalah A-nya. Jadi yang satu positif, kemudian yang satu lagi negatif. Setelah itu kita selesaikan satu persatu mulai dari X plus 5 sama dengan 8. Ya, karena kita mencari nilai X-nya, maka nilai X-nya ini kita taruh di depan seperti ini. X sama dengan ini 8 turun ya. Kemudian plus 5 ini kita pindah ruas ke kanan menjadi min 5. Ya, karena X di sini dia harus sendiri, tidak boleh ada temennya. Karena kalau tidak dipindahkan, maka X-nya nanti tidak akan ketemu. Ya, makanya X di sini harus sendiri karena X ini yang akan kita cari nilainya. Oleh sebab itu, plus 5 ini harus pindah ke ruas kanan. Karena dia pindah ruas dari kiri ke kanan, maka tandanya harus berubah. Ingat,
Kalau di sini positif, maka kalau dia pindah ruas menjadi negatif. Jadi X sama dengan 8 dikurang 5. X-nya sama dengan 3. Nah, ini untuk nilai X yang pertama. Sekarang nilai X yang kedua. Dari sini, X plus 5 sama dengan min 8. Caranya sama ya. X-nya kita taruh depan sini. X sama dengan, ini min 8-nya turun. Kalau min 8 tidak berubah tandanya ya, karena dia tidak pindah ruas. Dia yang atas ini ada di ruas kanan, kemudian dia hanya turun saja, tetap di ruas kanan, jadi tandanya tidak berubah. Nah, sedangkan plus 5 ini ada di ruas kiri, pindah ke ruas kanan menjadi min 5. Ya, sekali lagi saya tekankan, kenapa dia harus pindah? Karena nilai X ini dia harus sendiri, tidak boleh ada temannya, karena kalau ada temannya itu ya tidak akan ketemu nanti X-nya. Jadi selain X itu harus pindah ke ruas kanan, jadi agar X-nya ini sendiri. Jadi X sama dengan min 8 dikurang 5. X sama dengan min 13. Karena min 8 itu kita ibaratkan utang, kemudian min 5 juga kita ibaratkan dengan utang. Kita punya utang 8, kemudian kita utang lagi 5, jadi utang 13. Jadi hasilnya min 13. Jadi HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah min 13,3. Jadi dalam penulisannya ini harus dimulai dari angka yang paling kecil. Antara 3 dengan min 13, ini yang paling kecil adalah min 13. Karena dia negatif. Ya, jadi negatif itu semakin besar angkanya, maka nilainya akan semakin kecil. Jadi antara 3 dengan min 13, ini lebih kecil min 13. Ya, makanya ditulisnya min 13 terlebih dahulu, baru kemudian 3. Ya, jadi sini ada aturan dalam penulisan HP atau himpunan penyelesaian, yaitu dimulai dari angka yang terkecil, yaitu min 13,3. Oke, gimana? Mudah atau susah? Oke, kalau memang masih bingung, di sini ada contoh yang kedua. Iya, ini contoh yang keduanya. Tentukan himpunan penyelesaian atau HP dari persamaan nilai mutlak 2x plus 3 sama dengan 11. Nah, bedanya dengan contoh yang pertama, X-nya di sini ada koefisien 2-nya. Ya, itu artinya nanti akan kita bagi dengan 2 untuk mencari nilai X-nya. Oke, seperti biasa, jawab. Kita salin ulang ya soalnya. Nilai mutlak dari 2x plus 3 sama dengan 11. Gampang kan, cuma tinggal nyalin doang nih. Dari sini, pindahin sini, salin. Kemudian setelah disalin, kita pecah 2 ya. Berdasarkan rumus yang tadi. Kita salin berdasarkan angka yang berada di dalamnya, di dalam nilai mutlak. Di sini 2x plus 3 ya, kita tulis di sini 2x plus 3 sama dengan 11. Jadi nilai mutlaknya kita hilangkan. Ya, nilai mutlaknya kita hilangkan. Kemudian nanti kita pecah, di sininya positif plus 11. Nah, yang di sininya min 11. Kalau yang 2x plus 3-nya sama. Perbedaannya cuma di nilai 11, di sini min 11. Jadi yang satu positif, yang satu negatif. Kemudian kita selesaikan satu persatu. Ini 2x ya, yang ada unsur x-nya, yang ada variabel x-nya, ini kita taruh di depan seperti ini. Sama dengan ini 11-nya turun, kemudian plus 3 kita pindah ruas menjadi min 3. Ingat ya, ini walaupun sepele, tapi terkadang memang kalian suka lupa gitu. Kadang di sini plus 3 pindah ruas ke kanan, di sini tetap plus 3. Nah, itu ke bawahnya pasti akan salah semua nanti. Ya, jadi salah tanda positif negatif, maka nggak bakal ketemu hasilnya. Ya, kalaupun ketemu juga hasil yang salah gitu. Jadi ingat, positif pindah ruas menjadi negatif 3. Kemudian 2x sama dengan 11 dikurang 3 sama dengan 8. Ya, karena masih ada 2 di sini, maka harus kita bagi dengan 2. Ya, disesuaikan dengan angka yang berada di depan x-nya atau koefisien x-nya. Kalau koefisiennya 3 ya berarti bagi 3, koefisiennya 4 bagi 4, koefisien 5 bagi 5. Disesuaikan dengan angka yang berada di depan x atau koefisien dari x. Karena di sini angka 2, maka nilai x-nya sama dengan 8 dibagi dengan 2. Ya, 8 dibagi dengan 2, maka nilai x-nya sama dengan 4. Ini nilai x yang pertama. Kemudian nilai x yang kedua di sini kita peroleh dari sini ya, 2x plus 3 sama dengan min 11. 2x sama dengan min 11 turun, kemudian ini plus 3 pindah ruas jadi min 3.
2x sama dengan min 11, min 3 sama dengan min 14. Nah ini kalau yang kurang paham bingung sini nih, Pak ini kok dikurang, kenapa nambah banyak gitu ya. Memang ini sama-sama negatif gitu. Negatif itu kita ibaratkan dengan utang, kalau positif itu kita ibaratkan dengan bayar ya. Ini namanya bilangan bulat. Kalau bilangan bulat itu ada positif ada negatif ya. Memang kendala di kalian itu di sini, belum paham konsep bilangan bulatnya. Jadi biar lebih mudah seperti itu aja saran dari saya. Kalau negatif itu kita ibaratkan utang, kalau positif kita ibaratkan dengan bayar. Nah di sini negatif dua-duanya, berarti utang 11 kemudian dia utang lagi 3 ya. Secara logika berarti utangnya akan bertambah banyak. Jadi utang 11 utang lagi 3 ya, berarti jadi utang 14 kan. Berarti jadi hasilnya min 14 ya, seperti itu aja lebih mudahnya ya. Memang kelihatannya sepele tapi ya lumayan membantu sih. Setelah saya terangkan seperti itu ya, yang udah-udah itu pasti paham. Kemudian di sini masih ada 2x, berarti x-nya harus dibagi dengan 2. Jadi x sama dengan min 14 dibagi dengan 2. X-nya sama dengan min 7. Ya, jadi negatif dibagi dengan positif hasilnya negatif. Pokoknya kalau tandanya beda hasilnya negatif, kalau tandanya sama hasilnya positif. Ya, maksudnya seperti apa? Misalkan kalau atasnya negatif, bawahnya positif. Nah, itu kan beda. Ya, berarti otomatis hasilnya negatif. Kalau atasnya negatif kemudian dibagi dengan negatif juga, nah itu kan sama tandanya, itu hasilnya positif. Atau atasnya positif, bawahnya positif, hasilnya positif. Kalau misalkan atasnya positif, bawahnya negatif, ya berarti hasilnya negatif. Ya, jadi intinya kalau tandanya beda, hasilnya negatif. Kalau tandanya sama, hasilnya positif. Ya, jadi nilai X yang kedua itu sama dengan minus 7. Jadi HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah min 7,4. Ingat, di dalam penulisan HP harus dimulai dari angka yang terkecil. Antara 4 dengan min 7, ini yang kecil adalah angka min 7 karena nilainya negatif. Jadi min 7-nya kita letakkan di depan, kemudian 4-nya kita letakkan di belakang. Jadi hasilnya min 7,4. Ya, seperti itu. Nah, di sini contoh yang ketiga. Ya, sengaja saya kasih contoh lebih banyak agar kalian lebih paham lagi. Karena kalau cuma rumus doang diliatin bingung ntar. Oke, contoh yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian atau HP dari persamaan nilai mutlak X min 5 sama dengan 4 ya. Oke, langkah yang pertama seperti biasa kita salin ulang soalnya seperti ini ya. Nilai mutlak dari X min 5 sama dengan 4 kita salin, kemudian kita pecah menjadi 2. X min 5 kita tulis di sini, X min 5 sama dengan 4 yang pertama ya, positif 4, atau X min 5 sama dengan min 4. Nah, ini bedanya. Kalau di sini positif, yang ini negatif. Nah, kalau yang tadi positif, nah ini kita coba pakai yang negatif di sini ya. Tadi kan dua-duanya positif nih, sekarang kita pakai yang negatif. Takut ntar kalau contohnya positif pasti kasih soalnya negatif, udah bingung lagi ya. Makanya dua-duanya saya kasih positif dan negatif. Oke, untuk yang pertama X min 5 sama dengan 4 ya, jadi X nya seperti biasa kita taruh depan seperti ini, sama dengan 4 nya turun. Nah, ini min 5 pindah ruas jadi plus 5. Ingat ya, harus berubah tandanya karena dia pindah ruas dari kiri ke kanan. X sama dengan 4 plus 5 berarti X nya sama dengan 9. Oke, udah, ini udah selesai X yang pertama. Kemudian X yang keduanya, X min 5 sama dengan min 4 ya, ini positif 4, yang ini negatif 4. X sama dengan min 4 ditambah 5 ya, min 5 pindah ruas jadi plus 5. Jadi X nya sama dengan 1. Wah, ini bagaimana Pak kok bisa 1 gitu. Oke, min 4 seperti yang saya sudah bilang tadi, min itu kita ibaratkan dengan utang, kalau positif itu kita ibaratkan dengan bayar. Kita punya utang 4 ya, min 4 punya utang 4, kemudian kita bayar 5. Nah, itu lebih 1 kan. Nah, berarti plus 1 ya, seperti itu. Nah, sekarang X 1-nya sudah ada 9, kemudian X 2-nya sudah ada 1. Sekarang HP-nya ya, seperti biasa penulisannya harus dimulai dari angka yang paling kecil, berarti 1 dulu, jadi 1,9. Jadi jangan 9,1 ya, 1,9. Sebenarnya sih nggak salah, tapi
Ya, di sini ada aturannya, karena di sini nilai X, ini juga nilai X. Kecuali kalau di sini X, di sini Y, baru yang paling depan itu harus nilai X. Tapi karena dua-duanya X, ya kita pilih yang terkecil yang paling depan, kemudian diikuti dengan yang besar. Oke, yang terakhir, contoh nomor 4. Tentukan himpunan penyelesaian atau HP dari persamaan nilai mutlak 2x min 6 sama dengan 12. Ini juga sama, kita pakai yang negatif, tetapi di sini x-nya koefisiennya 2. Seperti biasa kita salin ya. Soalnya nilai mutlak dari 2x min 6 sama dengan 12. Kemudian nilai mutlaknya kita hilangkan, 2x min 6 sama dengan 12 atau 2x min 6 sama dengan min 12. Perbedaannya cuma di 12, sini positif, sini negatif. Setelah dipecah menjadi 2, kita selesaikan satu persatu. Berarti sini 2x sama dengan 12-nya turun, min 6 pindah ruas ke kanan menjadi plus 6. 2x sama dengan 12 tambah 6 sama dengan 18. Kemudian x-nya sama dengan 18 dibagi 2. Ya, kenapa dibagi 2? Karena x-nya di sini ya masih ada 2-nya di depannya. Jadi harus dibagi dengan 2. Nah, x-nya sama dengan 18 bagi 2, 9. Itu x yang pertama. Kemudian x yang kedua, 2x min 6 sama dengan min 12. 2x sama dengan min 12, ini pindah ruas jadi plus 6. Kemudian 2x sama dengan min 12 ditambah 6. Kita punya utang 12, terus kita bayar 6. Nah, kita masih punya utang 6. Ya, berarti hasilnya min 6. X sama dengan min 6 dibagi dengan 2, X sama dengan min 3. Ya, negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Maka HP-nya min 3,9. Kita tulis dari yang terkecil, kemudian diikuti yang terbesar. Oke? Ya, selesai materinya. Jangan lupa kalau misalkan kalian ada yang belum paham, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar ya. Nanti insya Allah akan saya balas satu persatu. Kemudian jangan lupa di share video ini agar lebih bermanfaat untuk orang banyak ya. Jadi jangan pelit untuk berbagi ilmu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.